Baik, selamat pagi rekan-rekan para nasabah dan trading representatif. Kembali lagi bersama kami tim research dengan saya Destia Faisal dalam Philip Morning Market Call hari Senin tanggal 2 Mei. Langsung saja pada pembahasan pertama mengenai indikasi IHSG untuk perdagangan hari ini, di mana kami memperkirakan IHSG akan bergerak melemah atau bearish dengan level support di 4.812 dan level resisten di 4.853, di mana pergerakan IHSG ini sepertinya akan mengikuti pergerakan di bursa regional, di mana bursa regional pada pagi hari ini dibuka turun lumayan dalam, di mana Nikkei ini sudah turun sebanyak 4% pada pagi hari ini setelah pada hari Jumat kemarin ini bursanya ditutup karena libur. Kemudian dari sentimen dari dalam negeri, di mana BPS akan mengumumkan inflasi untuk bulan April, di mana pasar atau investor memperkirakan ini untuk bulan April akan terjadi deflasi sebesar 0,1%. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai update untuk perusahaan atau emiten El Nusa, di mana pada kuartal pertama tahun 2016 El Nusa ini mencatatkan pendapatan senilai 921 miliar rupiah atau turun tipis 0,4% penurunannya. Kemudian beban pendapatan ini juga turun lumayan dalam. Bebannya ini turun sebesar hampir 8% menjadi 707 miliar rupiah. Oleh karena itu El Nusa pada kuartal pertama ini mencatatkan EBITDA yang naik cukup signifikan sebesar 35,3%. Sedangkan net income ini juga mencatatkan penaikan cukup signifikan sebesar 43% menjadi 92 atau 93 miliar rupiah untuk kuartal pertama tahun ini. Untuk rasio-rasio profitabilitasnya juga naik di atas 30%, di mana EBITDA margin ini naik 36%, kemudian net profit margin ini juga naik 43%, sedangkan ROA ini naik 55% dan ROE naik 38,5%. Kemudian untuk estimasi total revenue untuk tahun 2016 ini kami memperkirakan akan naik menjadi 3,7 triliun rupiah dari estimasi sebelumnya, yaitu sebesar 3,5 triliun rupiah. Kemudian karena penaikan revenue, maka secara otomatis net income untuk full year tahun 2016 kami ini juga menaikkan estimasi kami menjadi 577 miliar rupiah dari estimasi sebelumnya ini 406 miliar rupiah. Selain itu, perseroan juga untuk tahun ini mentargetkan untuk mendapatkan pangsa pasar ini sebesar 8% hingga 10% untuk tahun 2016 dari sebelumnya ini hanya sekitar 5% atau kurang dari 5%. Dengan fokus pada jasa maintenance sumur atau tambang daripada fokus terhadap pengeboran baru. Jadi untuk tahun ini sepertinya perseroan akan lebih fokus untuk ke maintenance service. Untuk rekomendasinya, ini kami memberikan rekomendasi sell atau turun dari rekomendasinya sebelumnya dengan target harga ini naik menjadi 484, di mana untuk target harga kami ini mengindikasikan PE ini sebesar 6,3 kali dan PBV 1,19 kali. Dengan EPS untuk tahun 2016 ini 79 rupiah per lembar sahamnya.
Kemudian emiten yang kedua, ini ada United Tractor atau UNTR. Di mana pada kuartal pertama tahun 2016, United Tractor mencatatkan penurunan revenue atau penurunan total revenue menjadi turun sebesar 15% menjadi 10,7 triliun rupiah. Di mana untuk penjualan alat berat ini turun 13,5% menjadi 2,9 triliun rupiah. Kemudian penjualan batu bara ini juga turun sebesar 11% menjadi 1,3 triliun rupiah. Kemudian untuk jasa alat berat ini juga turun 12%. Kemudian untuk jasa pertambangan yang dilakukan oleh anak usahanya yaitu Pama Persada ini turun 20%. Sedangkan untuk bisnis barunya yaitu jasa konstruksi yang dijalankan oleh Akset Indonesia ini naik 46% menjadi 457 miliar rupiah untuk kuartal pertama tahun ini. Untuk beban-beban pendapatan ini perseroan mencatatkan penurunan sebanyak 12,6%. Kemudian untuk EBITDA, ini United Tractor mencatatkan penurunan EBITDA sebesar 43% menjadi 1,85 triliun rupiah. Dan juga mencatatkan penurunan net income sebesar 55,4% menjadi hanya di bawah 1 triliun atau menjadi 730 miliar rupiah. Di mana untuk Komatsu, alat berat dengan merek Komatsu, penjualannya ini turun cukup dalam, ini turun 65% secara tahunan hanya menjadi 499 unit dibandingkan dengan penjualan pada tahun sebelumnya yaitu mencapai 763 unit. Ini dikarenakan masih lemahnya permintaan alat berat dari sektor mining. Kemudian dari jasa pertambangannya sendiri ini Pama mencatatkan penurunan produksi batu baranya untuk kuartal pertama tahun ini, di mana Pama mencatatkan penurunan produksi sebesar 4% menjadi 24,5 juta ton dari sebelumnya ini 25,5 juta ton. Kemudian untuk overburden removal sendiri juga turun sebanyak 6,6% menjadi 163 juta kubik meter. Untuk estimasi total pendapatan di tahun 2016 untuk atau full year tahun 2016 ini kami menurunkan estimasi kami menjadi 46,7 triliun rupiah dari estimasi sebelumnya yaitu sebanyak 46,9 triliun rupiah. Ini dikarenakan masih lemahnya penjualan alat berat dan aktivitas pertambangan, khususnya aktivitas pertambangan batu bara. Jadi untuk tahun 2016 ini kami menurunkan net income atau laba bersih dari perseroan ini kami turunkan menjadi 5,38 triliun rupiah dari sebelumnya ini 6,7 triliun rupiah. Di mana kami memberikan rekomendasi sell untuk saham United Tractor dengan target harga di 12.500. Kemudian saham yang ketiga, ini ada saham Bukit Asam atau PTBA, di mana PTBA pada kuartal pertama tahun ini mencatatkan penjualan batu bara sebesar 5,23 juta ton atau naik 14% dari tahun sebelumnya. Di mana produksi dari PTBA ini mencatatkan penurunan sebesar 3% menjadi 3,17%.
produksinya turun, namun penjualannya naik. Ini dikarenakan PTBA masih memiliki inventory atau memiliki stok batu bara yang cukup besar. Jadi untuk produksinya turun, tapi penjualannya bisa naik. Kemudian untuk strip ratio sendiri, untuk kuartal pertama tahun 2016 ini cukup flat atau hanya turun 0,004% menjadi 5,57 kali. Kemudian untuk revenue, ini perseroan mencatatkan kenaikan sebesar 8% menjadi 3,5 triliun rupiah. Kemudian EBITDA, ini perseroan juga mencatatkan kenaikan EBITDA sebesar 9% menjadi 461 miliar rupiah. Sedangkan net income sendiri ini turun sebesar 2%. Ini dikarenakan naiknya beban pajak, di mana pada tahun 2015 atau tepatnya pada kuartal pertama tahun 2015 ini untuk tax rate-nya ini hanya sekitar 25 hingga 27%, namun untuk kuartal pertama tahun 2016 ini tax rate-nya naik hingga 30%. Jadi itulah penyebabnya mengapa net income dari PTBA ini turun. Namun penurunannya bisa dikatakan tipis. Untuk produksi perseroan untuk di kuartal pertama tahun ini meleset dari prediksi kami, di mana kami sebelumnya memprediksi produksi batu bara perseroan ini akan mencapai 6,4 juta ton. Namun perseroan hanya memproduksi kurang dari setengah dari target kami, sehingga untuk full year tahun 2016 kami menurunkan target produksi ini menjadi 22 juta ton dari estimasi sebelumnya, yaitu sebesar 25,75 juta ton. Untuk revenue sendiri, ini kami juga menurunkan estimasi pendapatan dikarenakan penurunan produksi. Ini untuk revenue kami estimasi ini akan mencapai 17,8 triliun rupiah atau turun dari estimasi sebelumnya, yaitu sebesar 21,7 triliun rupiah. Kemudian untuk net income ini juga kami ekspektasikan akan atau kami turunkan ekspektasi atau target kami menjadi 2,5 triliun rupiah dari estimasi sebelumnya, yaitu 2,6 triliun rupiah. Untuk rekomendasinya ini kami masih mempertahankan rekomendasi buy, namun dengan target harga yang turun. Target harganya menjadi Rp9.225 per lembar sahamnya. Demikian, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan mengenai saham atau pasar untuk hari ini, bisa langsung diketikkan di kolom question. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Stevi Adrianto.
yang menanyakan untuk bagaimana IHSG untuk hari ini. Untuk IHSG, seperti sudah kami jelaskan pada awal tadi, untuk IHSG kami memperkirakan akan bergerak bearish untuk hari ini dikarenakan sepertinya IHSG ini akan mengikuti pergerakan bursa regional, di mana untuk di bursa Nikkei sendiri ini ditutup atau dibuka terkoreksi cukup dalam, tadi sempat terkoreksi 4%. Jadi sepertinya untuk IHSG ini tidak akan berbeda cukup jauh dengan pergerakan di bursa regional. Jadi untuk hari ini kami memperkirakan IHSG akan bergerak melemah atau bearish. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Robertus yang menanyakan untuk rekomendasi buy dan sell Elsa, Antam, dan ASI hari ini di berapa. Ini juga menjawab pertanyaan dari Ibu Foni yang menanyakan untuk saham Astra. Baik, untuk saham Astra, untuk pergerakan hari ini sepertinya ada potensi untuk menguat untuk Astra. Ini dikarenakan jika kita melihat indikator dari stokastiknya ini sudah berada di area oversold. Maksud kami ya oversold atau sudah di bawah. Jadi ada kemungkinan ini Astra untuk rebound pada perdagangan hari ini atau untuk beberapa hari ke depan ini ada potensi untuk rebound saham Astra. Jadi jika ingin buy ini sebaiknya bisa buy di harga sekarang, karena jika kita melihat ini terjadi gap cukup dalam untuk saham Astra dari harga 7.100 turun menjadi 6.700. Jadi ini ada potensi untuk menutup gap tersebut. Jadi jika ingin masuk bisa masuk di harga sekarang. Kemudian untuk saham Elsa. Untuk saham Elsa ini untuk buy, ini kami tidak menyarankan untuk buy di saham Elsa karena ini untuk jangka pendeknya ini sepertinya akan terjadi koreksi untuk saham Elsa untuk beberapa hari ke depan. Jadi saran kami ini justru bisa dijual untuk saham Elsa apabila Bapak Ibu sudah memiliki saham Elsa ini di sekitar harga 400-an, ini bisa dijual pada harga sekarang atau sell on strength apabila hari ini Elsa ini bergerak menguat, ini bisa dijual untuk saham Elsa.
Jadi saya ulang untuk saham Elsa. Ini kami tidak merekomendasikan untuk buy untuk sekarang di saham Elsa karena ada potensi untuk terkoreksi karena jika kita melihat indikator MACD ini ada potensi terjadinya dead cross dan stokastik ini sudah berada di area overbought. Jadi kami lebih menyarankan untuk sell untuk saham Elsa atau dijual terlebih dahulu jika Bapak Ibu ini sudah memegang saham Elsa di level bawah atau di sekitar harga 400-an. Ini bisa dijual terlebih dahulu. Kemudian untuk saham Antam, seperti halnya Elsa, ini untuk masuk sekarang ini sepertinya sudah terlambat. Jadi kami lebih menyarankan untuk dijual terlebih dahulu untuk saham Antam. Ini bisa dijual pada harga sekarang atau di sekitar harga 760 hingga 780. Ini bisa dijual untuk saham Antam. Namun untuk trennya sendiri untuk jangka panjang ini trennya masih cenderung bullish. Jadi jika ingin masuk ini sebaiknya menunggu koreksi terlebih dahulu, tidak pada harga saat ini, tapi jika ingin masuk menunggu terkoreksi terlebih dahulu di sekitar harga pada swing low-nya ini di sekitar harga 700-an. Ini jika ingin masuk ke saham Antam, jadi menunggu koreksi dulu selama trennya masih bullish. Kemudian pertanyaan dari Ibu Foni, ini menanyakan untuk saham GJTL atau Gajah Tunggal. Ya untuk GJTL ini pada perdagangan minggu kemarin atau pada hari Jumat ini mencatatkan penaikan cukup signifikan. Sepertinya jika kita melihat indikator MACD ini sepertinya ada peluang untuk melanjutkan penguatan ini dikarenakan MACD sudah terjadi golden cross untuk saham GJTL. Jadi saran kami ini bisa di hold terlebih dahulu untuk saham Gajah Tunggal jika Ibu Foni ini sudah memegang saham Gajah Tunggal di sekitar level 690 hingga 700. Ini bisa di hold terlebih dahulu. Nanti untuk saham Gajah Tunggal ini sepertinya akan menuju di area swing high-nya atau di level resistennya itu di sekitar harga 875. Jadi jika ingin dijual ini bisa dijual di atas harga 875 untuk saham Gajah Tunggal. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Peter yang menanyakan untuk profit margin pembangkit listrik versus ekspor
ekspor langsung saat kondisi normal lebih menguntungkan mana untuk perusahaan batubara? Baik, untuk margin profit atau profit margin sendiri untuk pembangkit listrik, ini pemerintah ini sudah menetapkan di mana harga jual batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang ini maksimal 25% dan minimal 15%. Jadi untuk margin untuk power plant atau pembangkit listrik itu 15 hingga 25%. Sedangkan untuk ekspor ini tidak berbeda jauh di sekitar 15 hingga 20%. Jadi untuk kondisi normal keduanya, untuk kondisi normal ini keduanya baik ekspor maupun pembangkit listrik ini memiliki profit margin yang hampir sama. Jadi dua-duanya bagus untuk perusahaan batubara. Namun jika kita melihat kondisi sekarang di mana harga batubara masih rendah atau masih cenderung tertekan, ini sebaiknya kita melihat perusahaan yang lebih fokus ke pembangkit listrik. Contohnya seperti Adaro atau PTBA. Jadi kedua perusahaan tersebut sepertinya cenderung lebih fokus ke pembangkit listrik dibandingkan dengan penjualan batubara, karena jika kita melihat dari sisi bisnisnya ini menjual listrik ini lebih efisien dibandingkan kita menjual batubara, karena kalau kita jual batubara ini kita ada biaya ongkos angkut atau ongkos transportnya untuk mengirimkan batubara. Namun kita jika jualan listrik ini kita tinggal mengalirkan saja. Jadi secara bisnis ini lebih efisien jika perseroan ini jualan listrik. Jadi saran kami jika ingin invest di saham-saham energi atau saham-saham pertambangan ini lebih memilih pada perusahaan-perusahaan yang memiliki pembangkit listrik. Contohnya Adaro atau PTBA. Demikian. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya dengan Milka di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama ini dari Bapak William Yulia untuk saham Telkom, bagaimana support resistance, buy on weakness, dan rekomendasi buy atau sell. Baik Pak, untuk Telkom di sini kita lihat untuk jangka pendek dulu. Di sini kita akan bahas saat ini tren jadi masih terlihat bullish. Jadi tren bullishnya masih cukup kuat dan masih berlanjut, namun memang beberapa hari belakangan ini mengalami koreksi. Jadi jika ada koreksi di saat tren bullish ini yang merupakan koreksi sehat, dan karena di sini kita lihat untuk MACD juga terjadi golden cross, maksud kami terjadi dead cross beberapa hari yang lalu. Jadi di sini kami perkirakan harga masih akan mengalami penurunan atau pelemahan selama beberapa hari ke depan dan mendekati support saat ini adalah di level 3.500. Jadi jika Bapak tertarik untuk membeli kembali atau melakukan averaging down di saham Telkom, bisa kami sarankan untuk beli kembali di level 3445 sampai dengan 3.500 untuk Telkom. Dan untuk jangka pendek bisa take profit di sekitar level 3780 sampai dengan 3800. Sedangkan untuk jangka panjang dari sisi fundamental sendiri saham Telkom masih cukup memberikan profit yang cukup tinggi di mana pada kuartal 1 kemarin Telkom merilis laporan keuangan dan mereka membukukan
membukukan laba bersih ini naik sebesar 20% year on year. Dan dengan itu kami menaikkan target harga kami dan secara fundamental sampai dengan 12 bulan ke depan adalah di sekitar level 3.950. Namun untuk report sendiri memang belum rilis, kemungkinan baru akan kami rilis sekitar minggu ini setelah Telkom melakukan analis meeting dan kami mendapatkan data-data yang lebih detail dari Telkom sendiri. Demikian, Pak. Dan untuk pertanyaan selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Riyandi mengenai bahasan dari BNI, Mandiri, dan BRI bagaimana target jangka menengah dan jangka pendek, support dan resisten di mana. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Foni yang juga menanyakan pertanyaan mengenai banking, terutama BRI dan Mandiri. Baik, di sini kita akan bahas dulu untuk saham BNI. Dan kalau dari jangka pendek di sini kita lihat BNI tampaknya kemarin beberapa hari yang lalu ini sudah break support, Pak. Jadi ada support yang cukup kuat di 48, namun kemudian mengalami penurunan dan break support saat ini menuju ke level support berikutnya dan kemungkinan akan menutup gap. Ini ada gap di bawah di sekitar level 4.400 dan di mana gap ini di sini belum tertutup sejak beberapa bulan yang lalu sih, itu tepatnya sejak bulan Oktober atau sekitar bulan Oktober dan November. Jadi di sini kita melihat adanya kemungkinan atau potensi saham BNI menuju ke level 4.400 untuk jangka pendek. Namun kami sendiri tidak menyarankan Bapak Ibu untuk cut loss karena secara fundamental saham BNI ini masih cukup baik. Namun memang selama beberapa minggu belakangan mendapatkan banyak tekanan dari intervensi pemerintah untuk sektor perbankan. Jadi penurunannya memang cukup wajar jika kita lihat dan sebaiknya kami lebih menyarankan Bapak Ibu untuk tenang, jadi tidak melakukan panic selling dan sebaiknya di hold saja karena untuk jangka menengah ini tentu saja saham BNI masih cukup potensial untuk di hold. Dan untuk level support saat ini menuju ke level 4.400 dan sementara level resistennya saat ini adalah di level 4.800. Jadi yang kemarin jadi support ini saat ini menjadi level resistennya. Demikian. Dan berikutnya ini pembahasan untuk saham Bank Mandiri, di mana untuk Bank Mandiri sendiri saat ini tren masih terjadi sideways di level support 9250 dan level resisten di level 10.000. Dan karena hari ini kami juga memprediksi untuk IHSG akan terjadi bearish, jadi demikian juga untuk saham-saham perbankan besar umumnya juga mengalami penurunan atau pelemahan dan saat ini berpotensi menuju ke level supportnya di level 9250. Sedangkan jika Bapak Ibu sudah memiliki saham Bank Mandiri, kami bisa sarankan untuk di hold dan nanti jika menguat bisa di sell on strength ini di sekitar level 10.000. Atau jika untuk jangka menengah ini masih ada potensi untuk kembali ke sekitar level 10.450 untuk jangka pendek. Maksud kami untuk jangka menengah. Sementara untuk laporan dari Bank Mandiri sendiri, laporan keuangannya untuk kuartal 1 saat ini belum dirilis karena mereka masih sedang dalam rapat untuk pembahasan internal dan mereka sendiri dari pihak perseroan ini mengatakan bahwa mereka akan merilis dalam bulan Mei ini. Jadi sebelum 31 Mei mereka akan merilis laporan keuangan dan
kemungkinan seperti perbankan-perbankan sebelumnya untuk laba bersih ini bisa naik tipis, jadi cukup flat, sementara umumnya perbankan mengalami kenaikan NPL di kuartal 1. Jadi demikian, sedangkan untuk BBRI selanjutnya kita akan bahas di sini juga tampaknya dari sisi tren masih terjadi ranging di kisaran support di level 10.000 dan level resistance saat ini berada di level 10.900. Jadi jika Bapak atau Ibu sudah memiliki saham BRI, kami bisa sarankan untuk sell on strength di kisaran 10.900 satu dua fraksi di atas atau di bawah. Dan jika tertarik untuk averaging down ataupun baru ingin masuk, kami bisa sarankan buy on weakness di kisaran level 10.000. Demikian. Baik, selamat pagi semuanya. Edward di sini. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Markus. Selamat pagi Pak. Untuk Unilever dan juga ini sekali menjawab pertanyaan dari Pak Robertus Immanuel ya, untuk Unilever juga. Baik, Pak Markus, mohon analisa teknikal Unilever setelah break support dan sekarang berada di 42575. Dan untuk Pak Robertus, rekomendasi untuk buy and sell di Unilever. Baik, kemarin hari Jumat ya, harga sudah menembus level support di 43.000. Sekarang ya, ada kemungkinan hari ini akan menuju level di 42.000. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan beberapa hari lalu, kita entry pertama di 43.000, lalu kita average down di 42.000 ya. Jadi so far masih sesuai plan kita ya. Jadi 43.000 sudah masuk, kita mulai average down lagi di level 42.000 Pak. Dan untuk level resistannya sendiri ini sekarang ada di 44.000 ya. Kalau untuk take profit kita bisa mungkin kalau nanti ada kenaikan ya, ada penguatan, kita bisa take profit parsial dulu di level 44.000, sisanya kita coba di level yang lebih tinggi yaitu sekitar 46.000 ya, at least di atas 45.000 untuk Unilever. Untuk cut loss-nya so far kelihatannya 42.000 ini masih cukup kuat untuk menahan penurunan. Namun kalau nantinya harga ini tembus di bawah 41.500 ya, di bawah 41.500 sebaiknya di cut loss saja. Dari sisi tren jangka pendek ini masih ada sedikit konsolidasi. Stokastik kabar baiknya stokastik ini sudah masuk ke zona oversold. Jadi kemungkinan penurunan ya bisa masih akan terus berlanjut dalam beberapa periode ke depan, namun kelihatannya sudah tidak terlalu besar lagi penurunannya ya. Jadi so far average down ini 42.000 masih cukup bagus untuk saat ini. Begitu Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini menyambung pertanyaan Pak Robertus Immanuel juga. Untuk emiten lainnya yaitu untuk HMSP dan juga untuk gudang garam. Baik, untuk HMSP
Untuk HMSP sendiri, kalau kita lihat untuk buy-nya, Pak, saya rasa untuk level buy-nya kita bisa coba di 97.000 ya, di level support ini ya. Namun kelihatannya masih Oke. Jadi untuk entry point ya, untuk entry point ya, untuk jangka pendek kita bisa coba di level 97.100 ya, sekitar 97 sampai 97.100. Sedangkan untuk take profitnya kita ambil di swing high yang paling terakhir ya, itu di level 102.000 ya. Jadi entry di 97.000 dan untuk take profitnya di 102.000. Namun perlu berhati-hati ya, kalau nantinya harga menembus ke bawah 96.000 ya, di bawah 96.000 saya rasa lebih baik kita cut loss saja ya, karena kalau menembus level 96.000 ini kelihatannya harga bisa turun dan menguji level support yang terakhir ya, di swing low terakhir itu di area sekitar 92.000, Pak. Oke, jadi itu untuk HMSP. Selanjutnya untuk gudang garam. Untuk gudang garam kelihatannya tren penguatannya masih cukup bagus. Ya, di sini untuk gudang garam ya, kita bisa ambil acuan MA. Kelihatan MA di sini masih cukup kuat untuk menahan, untuk kita jadikan acuan ya sebagai pendorong pergerakan harga ya. Di sini kalau kita lihat MA20 masih cukup bagus, cukup rapi untuk membantu formasi pergerakan harga ya. Untuk itu kita ambil level MA20-nya saja untuk entry point, itu di level 67.400 ya. Di 67.400 kita masuknya parsial dulu ya, bisa kita ambil 50% atau mungkin di bawah 50%. Dan kalau nantinya harga menembus ke bawah 65.000 ya, atau lebih tepatnya di MA 50-nya atau garis yang berwarna biru, lalu kita lakukan average buy lagi, kita lakukan average down lagi. Untuk take profit saat ini kita ambil saja di level 70.000 ya, sampai dengan 71.000, 70 sampai 72.000 ya untuk take profit jangka pendek ini. Oke, jadi untuk entry-nya di 67.500, lalu average down di 64.000 sampai dengan 65.000. Untuk take profitnya di area sekitar 70.000 sampai dengan 72.000. Lalu untuk cut loss-nya, kalau nantinya harga menembus harga ditutup di bawah 64.000 ya, harga ditutup di bawah 64.000, sebaiknya kita cut loss saja, karena kalau tutup di bawah itu kemungkinan besar ya dia akan lanjut ke bawah untuk menutup gap yang ada di sini ya. Jadi untuk cut loss sebaiknya di bawah, kalau nanti harga tutup di 64.000 di cut loss saja, begitu Pak. Baik, selanjutnya dengan Milka di sini, dan pertanyaan selanjutnya adalah kembali dari Bapak Peter yang menanyakan mengapa pertumbuhan kredit menurun meski bunga kredit sudah turun, dan perkiraan penurunan bunga ini memberi dampak positif di bulan berapa. Baik Pak, di sini kita akan lihat kemarin kami sendiri melakukan perbincangan khususnya dengan pihak manajemen BCA, di mana selama ini jika kita melakukan pembicaraan dengan pihak manajemen perbankan swasta khususnya, ini justru lebih realistis pandangannya mengenai sektor perbankan itu sendiri. Dan kalau kita lihat kemarin dari manajemen dari BCA sendiri, mereka mengatakan bahwa saat ini untuk di keadaan ekonomi Indonesia yang seperti ini, sepertinya kredit growth atau pertumbuhan kredit itu tidak bisa di-drive dari
penurunan lending rate. Jadi kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu mungkin saat komoditi masih cukup booming, ini GDP growth itu bisa cukup menggambarkan loan growth. Jadi loan growth itu atau pertumbuhan kredit biasanya kita hitung 3 kali dari pertumbuhan GDP. Namun untuk saat ini, untuk kondisi ekonomi yang seperti ini, justru pertumbuhan loan atau pertumbuhan kredit itu di bawah 3 kali dari pertumbuhan GDP itu sendiri. Jadi gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa menggambarkan pertumbuhan kredit untuk keadaan saat ini. Dan hal ini lebih banyak disebabkan karena buying power sendiri masih cukup rendah. Jadi masih belum adanya buying power dari masyarakat itu sendiri, dan hal inilah yang sebetulnya dilihat lebih penting daripada pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi yang penting adalah buying power dari masyarakat apakah naik atau tidak. Jadi sebetulnya tidak terlalu signifikan jika GDP naik namun buying power masih stable masih cukup rendah atau masih cukup stable. Dan kalau kita lihat juga saat ini komoditas sendiri masih belum cukup naik secara signifikan. Jadi masih banyak pengangguran atau SDM yang masih tidak bekerja setelah mereka di PHK ataupun tidak bekerja lagi di perusahaan-perusahaan yang related di perbankan, maksud kami di mining atau di pertambangan. Dan kalau kita lihat dari sisi properti juga tampaknya saat ini masih cukup slow down, jadi masih mengalami perlambatan, dan hal-hal inilah seperti komoditas dan properti inilah ya yang pada akhirnya membuat pertumbuhan dari kredit itu sendiri masih mengalami pelemahan hingga saat ini, walaupun kredit rate atau suku bunga kredit sudah diturunkan. Dan saat ini di mana pemerintah ke depannya menargetkan untuk sampai dengan akhir 2016 ini kredit rate atau suku bunga kredit ditargetkan single digit. Namun kita masih harus melihat lagi seberapa efektifkah penurunan dari suku bunga kredit ke single digit ini. Apakah akan berdampak cukup signifikan? Namun kami sendiri tidak cukup optimis sampai dengan ke situ. Jadi kalau target dari pemerintah sendiri 14% pertumbuhan loan growth atau pertumbuhan kredit sampai dengan akhir 2016. Namun sepertinya ini nanti di kuartal 2 akan direvisi dan akan kembali diturunkan mungkin sekitar 10-12% saja. Demikian, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat sesi trading sudah dimulai beberapa saat yang lalu, kami mengakhiri untuk sesi Philip Morning Market Call pada hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pagi ini. Dan kami kembali mengundang Bapak Ibu kembali mengikuti sesi Philip Morning Market Call pada esok hari di jam dan waktu yang sama. Terima kasih, selamat pagi dan happy trading.